Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 materi statistika. Nah, materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengujian hipotesis. Nah, pengertian dari hipotesis itu berdasarkan asal katanya, hipotesis berasal dari bahasa Yunani kuno, dan tesis hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Jadi bisa disimpulkan bahwa hipotesis itu adalah anggapan dasar satu jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Terus di dalam pengujian hipotesis, tujuan uji hipotesis itu secara teknis dilakukan untuk menjawab apakah parameter memiliki perbedaan dengan nilai pada hipotesis nol. Nah, jika data berbeda signifikan dengan asumsi hipotesis nol adalah benar, maka satu hipotesis atau perdugaan itu nol itu ditolak, seperti itu. Nah, selanjutnya itu prosedur pengujian hipotesis. Untuk menentukan formulasi hipotesis, yang pertama itu yang harus dilakukan pertama hipotesis nol atau nihil atau HO. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai satu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis nol tidak memiliki perbedaan atau perbedaan nol dengan hipotesis sebenarnya. Hipotesis alternatif tandingan H1 HA. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Dalam menyusun hipotesis alternatif timbul 3 keadaan berikut. H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi arah kanan. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh hipotesis. Di sini diketahui N itu 50, X nya 375, dan A nya itu 125, UO 400. Nah, dijawab di sini formulasi hipotesisnya itu HO itu dibagi U sama dengan 400. H1 bagi U lebih kecil 400. Nah, taraf nyata dan nilai tabelnya itu A sama dengan 5%. Nah, jika dikecilkan itu menjadi 0,05. O 0,5 itu sama dengan min 164. Nah, pengujian sisi kiri. Nah, kriteria pengujiannya ini HO diterima jika ZO itu lebih besar kurang 1,64. Nah, HO ditolak jika ZO itu lebih kecil sama dengan 1,64. Dan ini rumus dari pengujian sebuah hipotesis, seperti itu. Dan langsung kita ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya itu yang kedua, yaitu mengenai analisis korelasi. Nah, analisis korelasi itu adalah satu cara atau metode untuk mengetahui atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Nah, fungsi analisis korelasi itu sendiri itu berfungsi untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel atau lebih koefisien korelasi. Nah, analisis korelasi disimbolkan dengan koefisien korelasi, dan ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kuat hubungan antara variabel, bentuk atau hubungan, dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terikat. Bentuk atau arah hubungan antara variabel koefisien korelasi dinyatakan dalam
positif atau negatif. Nah, yang selanjutnya sini saya akan jelaskan tentang langkah-langkah menentukan version product moment. Yang satu itu menentukan hipotesis. Jika HO tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi, HA-nya terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Nah, menentukan data yang dibutuhkan. Nah, di sini data yang saya akan jelaskan ini X, Y, X dan Y nya itu diambil dari tabel dari sini, contoh soal person product moment. Terus di sini cara mendapatkan nilai 13 XY dan X kuadrat dan Y kuadrat ini diambil dari mengkalikan antara X dan Y. Contohnya seperti ini. Yang kita cari itu dulu pertama X kuadratnya dulu, yang 22,500 itu diambil dari hasil mengkalikan antara 150 dikali 150 dan seterusnya. Terus yang Y kuadrat yang 8,100 ini diambil dari mengkalikan antara Y itu 90 kali 90, maka sudah jadi 8,100 dan seterusnya. Dan nilai X nya ini diambil dari mengkalikan seluruh jumlahnya, yaitu 150 dikali 90, maka hasilnya menjadi 13,500 dan seterusnya. Dan nilainya ini adalah banyaknya data. Dan sigma X nya ini yang sama dengan 700 diambil dari menjumlahkan seluruh data. Yang pertama itu dari 150 sampai 120 itu dijumlahkan, maka hasilnya menjadi 700 dan seterusnya itu dijumlahkan menurun seperti itu. Dan mungkin ini penjelasan saya mengenai tabel atau langkah-langkah menentukan person product moment seperti itu. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya, itu materi ketiga. Baik, materi ketiga itu mengenai analisis regresi sederhana. Nah, analisis regresi sederhana yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, satu variabel itu mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent variable. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependent variable. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Nah, pada regresi sederhana kita dapat mengetahui berapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi satu variabel terkait. Nah, di sini persamaan regresinya itu ada Y sama dengan A tambah BX tambah error. Nah, keterangannya itu Y nya yang ini itu merupakan satu variabel dependent atau variabel yang terikat, dan X nya itu variabel independent atau variabel bebas. Sedangkan A yang ini itu konstanta nilai dari Y apabila X sama dengan 0. B yang ini itu koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif, dan E atau errornya itu atau nilai residu. Nah, rumusnya itu kita bisa ambil dari sini, yaitu B sama dengan E sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat kurang sigma X pangkat 2. Terus rumus konstantanya itu sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Ya, nah di sini ada contoh. Terus
cara kita mendapatkan persamaan regresinya itu kita bisa menggunakan bantuan dari Excel supaya kita bisa dipermudah untuk mencari jawabannya atau persamaan regresinya. Nah, caranya itu data yang telah kita ambil dari sini itu kan ada 8 sampel dari data penjualan Y dan promosi. Itu di sini ada 8. Terus kita buatkan tabel seperti itu untuk mencari nilai regresinya di Excel. Nah, ketika kita sudah memasukkan nilai ini di dalam Excel, lalu kita masuk Excel, dan inilah nilainya yang telah saya masukkan dari tabel tadi. Nah, di sini ketika ingin mencari nilai persamaan regresinya, kita bisa menggunakan cara itu kita masuk di data, terus kita klik data analisis, lalu kita bisa cari regression. Nah, ini kita klik OK. Nah, kita harus input year range-nya atau nilai Y-nya. Kita input dari Y-nya dulu. Kita input semua dari labelnya juga. Oke, lalu kita input nilai X-nya. Itu nilai X-nya dari labelnya juga. Seperti ini. Lalu di bagian di sini kita centang labelnya karena kita tadi menginputnya itu dari labelnya itu X-nya dan Y-nya. Lalu di sini kita bisa menggunakan koefisien level, kita bisa menggunakan persen seperti itu. Lalu di sini saya akan menggunakan output range. Lalu kita pilih tempatnya, contohnya di sini. Kita klik ini, oke. Nah, ini dia hasilnya. Terus kita atur dulu. Dan di sini kita bisa langsung analisis saja. Dan di sini nilai regresinya itu kita bisa langsung dapat. Contohnya seperti yang kita klik Y sama dengan di sini 40,08 1 tambah ya 1 berapa itu 1,497. Nah, tambah error. Nah, dimana kita bisa mendapatkan nilai 40,081 yaitu dari nilai internya di sini. Kita dapatkan dari sini. Tanda dulu. Dan ini juga yang 1,47. Dan inilah nilai dari persamaan regresinya. Nah, coba kita buka yang tabelnya tadi, apakah benar sama dengan jawabannya. Kita coba masuk di PowerPoint. Ini yang tadi saya buatkan, kita cek dulu. Nah, ini dia hasilnya sama seperti itu untuk mencari nilai persamaan regresinya. Dan selanjutnya itu kita akan masuk di materi keempat. Materi selanjutnya itu yaitu one sample test. Nah, one sample test itu adalah satu uji dalam analisis data yang melibatkan satu kelompok sampel yang dan menggunakan distribusi test student dalam pengambilan keputusannya. Nah, uji ini termasuk uji parametrik sehingga memerlukan beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh data sebelum melakukan pengujian. Nah, asumsi-asumsi tersebut itu adalah
satu variabel uji kontinu baik berupa interval maupun ratio. Yang kedua, data sampel berdistribusi normal. Yang ketiga, skor pada variabel uji saling bebas sama lain. Nah, tujuan dari one sample test itu ya untuk menguji perbedaan statistik antara nilai rata-rata populasi dengan satu nilai tertentu atau nilai yang dihipotekan. Nah, di sini itu rumusnya itu T hitung sama dengan X kurang NU per S per akar N. Nah, dengan di sini X-nya itu nilai rata-rata sampel, N itu nilai uji, X standar deviasi sampel, dan X ukuran sampel atau banyaknya sampel. Dan di sini ada contoh permasalahan seorang peneliti mempunyai dugaan bahwa rata-rata statistik masa jurusan psikologi sama dengan 75 dan seterusnya. Nah, diujilah dugaan tersebut ya pada taraf 5% dengan mengasumsikan data distribusi yang normal ya. Kita menggunakan distribusi yang normal. Nah, kita masukkan dulu atau kita buatkan dulu tabel ya seperti ini. Itu ada X-nya, X kurangnya, X kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya di sini. Lalu kita cari nilainya di sini. Terus kita ini selanjutnya. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan rata-rata atau jumlah X-nya itu N itu 2,76 per 28. Nah, ini 28 itu banyaknya siswa yang di teks. Jadi hasilnya di sini 74,153. Nah, simpangan baku atau X-nya itu akar X kurang S pangkat 2 per N kurang 1, jadi hasilnya ini 7,220. Dan di sini penyelesaiannya itu T hitung, kita masukkan rumusnya tadi X kurang NU dan X akar N. Jadi yang hasilnya tadi yang nilai rata-ratanya itu ya 74,143 dikurang 75, yaitu hasil pengujian 75 per 7,222 per akar 28. Maka hasilnya di sini minus 8,897 per 7,220 seper 5,29. Hasilnya ini yang 0,857 per 1,365, maka hasilnya jadi 0 minus 0,628. Nah, T hitungnya itu bisa didapat ini yang minus 0,628, maka kita ubah dalam menjadikan positif, yaitu jadi 0,628. Nah, untuk selanjutnya itu menentukan T tabel. Nah, misal A nya itu 5% ya, jadi A nya itu 5% karena punya satu arah, maka A sama dengan 0,05, A sama dengan 0,5 dengan dB N kurang 1 97. Dari sisi di sini peroleh bahwa T tabel T sama dengan 0,5 dikali 27 itu hasilnya jadi 1,703. Karena pengujian pihak kanan, maka T tabel itu 1,703. Dan dasar pengambilan keputusannya itu jika T hitung lebih kecil T tabel maka harus diterima. Nah, jika T hitung lebih besar T tabel maka AO ditolak. Maka T hitung sama dengan 0,628, T tabel 1,73. Jadi T hitung lebih kecil T tabel maka AO diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan statistika mahasiswa psikologi mahasiswa sama dengan 75. Dan kita lanjut ke materi yang terakhir, itu materi 5. Baik, dan materi yang terakhir itu materi kelima, yaitu mengenai analisis
regresi berganda atau ganda. Nah, di sini pengertian regresi berganda itu adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Terus di sini jenis-jenis regresi berganda itu ada yang regresi linear berganda, yaitu adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya berskala data interval atau rasio, kuantitatif atau numerik. Sedangkan di sini regresi logistik berganda itu adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya adalah data dikotomi. Nah, dikotomi itu sendiri ya dalam bentuk kategorik dengan jumlah kategori sebanyak 2 kategori. Di sini misal laki-laki dan perempuan, baik dan buruk, ya atau tidak, dan seterusnya seperti itu. Terus yang ini juga ada yang namanya regresi ordinal berganda, yaitu adalah regresi yang dimana variabel terikat adalah berskala data ordinal seperti itu. Nah, kemudian yang ini yang keempat itu regresi multinomial berganda, yaitu adalah regresi dimana variabel terikat adalah data dominal dengan jumlah kategori lebih dari 2 atau variabel bebas atau lebih dari satu variabel seperti itu. Terus di sini itu ini sudah tadi. Terus rumus regresi linear berganda itu kita bisa menggunakan rumus berikut, yaitu ini sigma x 1y dikurang sigma x 1y kurang sigma x 1 dikali sigma y per n. Dan ini juga ada 3 rumusnya yang kita bisa gunakan, yaitu sigma x 2y sama dengan sigma x 2y dikurang sigma x 2 kali sigma e per n. Dan yang terakhir itu rumus yang terakhir itu sigma x 1 x 2 dan sigma x 1 x 2 itu kurang sigma x 1 kali sigma x 2 sama dengan n. Terus di sini ada yang rumus matriksnya itu ada y, itu y-nya x1 x2, y-nya itu sigma y kuadrat, sigma x 2y, sigma x 2y, dan x1 nya itu r y x1 dan x1 nya itu sigma x1 kuadrat dan x2 nya itu sigma x1 x2 dan seterusnya. Di sini ada contoh soal regresi berganda. Nah, dalam satu penelitian yang dilakukan pada 20 rumah tangga yang dipilih secara acak, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu atau Y, pendapatan per minggu X1 dan jumlah anggota rumah tangga X2. Nah, tabel Y untuk dua variabel X1 dan 2. Nah, untuk mencari di sini nilai Y-nya ini ada nilai persamaannya, itu kita bisa menggunakan cara gampangnya, kita bisa menggunakan operasi Excel. Kita bisa menggunakan Excel. Sebelum saya ke Excel, saya di sini sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan hasil dari X1Y itu 40, X2Y 25, X1 X2 itu 100. Nah, di sini X1 yang pertama itu Y itu 1 dan seterusnya itu sampai 3, dan X1 sampai 58, X2 sampai 38 itu diambil dari di sini contoh soalnya, tabel soalnya. Nah, di sini tuh mendapatkan nilai yang 40 dan seterusnya, ini dan 25 juga seterusnya, dan 1000. Itu kita mengkalikan antara X dan X1 nya dulu untuk mendapatkan nilai X1 dan Y. Yaitu caranya itu kita kali itu 1 dikali 40 maka
hasilnya itu 40 dan seterusnya. Dan sama juga 25 kita kali dengan x2 y, yaitu 1 dikali 15, maka hasilnya 25, maka seterusnya seperti itu. Dan sama juga yang di sini x1 dan x2 itu diambil dari mengkalikan antara x1y dan x2y, yaitu 40 dikali 25 seperti itu. Dan hasil yang di bawah ini itu adalah jumlah dari secara keseluruhan menurun, itu kita jumlahkan menurun seperti ini, maka bisa dapatkan hasilnya dari y nya itu ada 65, 130, 1038, dan seterusnya itu dijumlahkan dari atas ke bawah seperti itu. Dan di sini untuk mendapatkan hasil yang tadi saya bilang, yang nilai y 0,09 x1 dan tambah 0,09 x2 dikurang 4,10 itu bisa kita menggunakan Excel. Nah, ini kita bisa masukkan dulu di Excel, kita copy. Nah, seperti ini yang telah saya copy tadi. Nah, untuk mendapatkan hasil yang tadi itu nilai persamaan regresi bergandanya, kita bisa menggunakan rumus Excel. Kita masukkan di data dulu, lalu klik data analisis, lalu pilih yang regression, lalu kita klik OK. Seperti itu. Lalu kita input range nya atau nilainya. Kita input dari label saja di sini. Kita input semua. Oke. Kita klik dan input X-ray nya. Nah, kita kan di sini ada X1 dan X2, kita secara bersama input. Kita klik input semua dari label. Oke, kita klik. Kan di sini kita inputnya itu dari labelnya, lalu kita juga di sini kan klik label, lalu pilih output range untuk memperlihatkan nilainya ini. Kita klik ini. Oke, ini dia hasilnya. Ya, langsung saja kita bisa langsung analisis datanya. Kita perbaiki dulu. Bukan ini. Kita tandai dulu sini, ini nilainya. Nah, kita bisa klik sini dulu ya. Sama dengan 0,09 X1 X1 tambah 0,09 X2 apa di sini tadi, kalau tidak salah di sini kurang ya. Oh ya, kurang di sini, kurang 4,10. Nah, di sini ya kita bisa langsung dapat hasilnya, itu persamaan regresi bergandanya itu 0,9 X1 ya, hasilnya kita ambil dari sini. Kita hasilnya dari sini, dan X2 nya itu kita ambil dari sini juga, X2, dan nilai terakhirnya itu 4,10
dari interceptnya. Nah, mengapa di sini 0,09 sedangkan di sini 0,086409 itu kita perkecilkan, itu kita perbesar, kita ambil 2 angka di belakang koma yang kita tambahkan ini 8, kita jadi 9 karena dia menengah menaik seperti itu. Dan mungkin ini penjelasan saya mengenai 5 materi yang tadi saya jelaskan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.